Nimas Persunting menatap gaun pengantinnya dengan perasaan hancur, sebab ia tahu bahwa pernikahan dengan Tuan Inceng hanyalah tipu daya Nyai Irsaya yang ingin meraup keuntungan politik. Meski begitu, gadis itu tetap memasang wajah tenang sambil menyiapkan keberanian untuk melarikan diri. Malam itu, ia menyusup keluar dari pelataran rumah keluarga besarnya, menghindari para penjaga yang sibuk mempersiapkan pesta, lalu membawa liontin warisan ayah kandungnya sebagai bekal berharga. Langkahnya terhenti saat mendengar nyanyian sinden di kejauhan, mengingatkannya pada kebebasan yang ia dambakan. "Aku tak akan pernah menjadi alat ibu tiri," bisik Nimas pada dirinya sendiri, sambil menahan isak tangis di sudut gerbang rumah yang megah. Ia menguatkan hati meskipun bayangan ancaman dari Nyai Irsaya terlintas di pikirannya. Kereta kuda hias yang seharusnya mengantar Nimas ke pelaminan dibiarkannya berlalu, sementara ia sendiri melangkah menuju jalan setapak di belakang desa, agar tak seorang pun menyadari bahwa sang mempelai perempuan kabur. Semilir angin malam membuat gaun pengantinnya berkibar, seolah menandai keputusannya yang nekat. Di tengah kegelapan, Nimas sempat bersembunyi di balik lumbung padi, menunggu rombongan prajurit suruhan Nyai Irsaya lewat. Ia teringat pesan almarhum ayahnya untuk selalu menjaga liontin itu, yang konon mampu membawanya ke jalur takdir yang benar. Saat suasana mereda, Nimas melanjutkan perjalanannya ke arah tepian sungai, menyusuri rimbun bambu demi menghindari mata-mata kerajaan, sembari meyakinkan diri bahwa tak ada jalan lain selain melarikan diri. Pikirannya menari antara rasa takut dan tekad membara. "Selama aku punya nyawa, aku bebas memilih jalanku," ucap Nimas dengan gigi terkatup, ketika rasa gentar sempat menyeruak di dadanya. Tekadnya untuk menolak diperlakukan seperti barang dagangan semakin kuat. Pagi menjelang ketika Nimas akhirnya keluar dari persembunyian, menapaki jalan tanah merah yang menuju Kademangan Maja, sebuah kota pelabuhan kecil di perbatasan kerajaan Getah-Getih. Sinar mentari pertama memantulkan cahaya pada liontinnya, seolah memberinya semangat baru. Tuan Inceng, yang menyadari pelarian Nimas, memerintahkan orang-orangnya untuk segera mengejar, dengan dalih bahwa gadis itu membawa aib besar bagi keluarga mereka. Meskipun begitu, dalam hati Tuan Inceng menyimpan rasa penasaran akan keberanian Nimas. Sementara itu, Nyai Irsaya bersumpah akan menangkap dan menghukum Nimas dengan tangan dinginnya, sehingga di malam yang sama ia menyusun rencana kotor, menuduh Nimas telah mencuri harta keluarga, serta berniat menjatuhkan martabat keluarga besar Persunting di hadapan para tetua desa. Pangeran Dlarung, yang sedang terluka di pinggir hutan kerajaan Getah-Getih, berusaha menahan sakit saat melihat rombongan prajurit berlalu di kejauhan. Ia ingat bagaimana ibu tirinya memerintahkan penangkapan atas dirinya, padahal dulu ia adalah putra mahkota yang disanjung seantero negeri. Dalam diam, ia meremas hiasan logam berlambang kerajaan yang masih tersimpan di balik pakaiannya, mengenang hari-hari kejayaan sebelum dikhianati. Paman Sapikul, pengawal setianya, telah mengorbankan diri agar Dlarung dapat melarikan diri. "Aku akan kembali dan meraih hakku," gumam Pangeran Dlarung, sembari menekan lukanya yang terus mengucurkan darah. Ia memaksakan diri berjalan meski kepalanya pening, takut tertangkap oleh mata-mata kerajaan. Tak disangka, Nimas Persunting yang kebingungan mencari peneduh setelah berlari sepanjang malam, menemukan sosok Dlarung yang roboh di dekat semak belukar, dengan darah menggenang di tanah. Spontan ia berteriak meminta pertolongan kepada siapapun di sekitar, walau sebenarnya tak ada orang lain. Merasa iba, Nimas segera merobek sedikit kain dari lengan gaun pengantinnya untuk membalut luka Pangeran Dlarung, sementara ia sendiri gemetar ketakutan karena belum pernah menghadapi kondisi setragis ini. Ia tak tahu siapa pria itu, namun naluri kemanusiaannya membuatnya bertindak. "Tahanlah, Raden, aku akan mencari tabib," ujar Nimas, yang berasumsi bahwa Dlarung mungkin seorang bangsawan karena tampak berwibawa walau bersimbah darah. Mendengar tutur kata Nimas, Dlarung hanya mengangguk lemah tanpa mampu berucap banyak. Sambil mencoba menenangkan diri, Nimas memeriksa keadaan sekitar, lalu melihat sekilas lambang kerajaan di pakaian Dlarung. Ia sadar situasi mungkin jauh lebih rumit daripada sekadar menolong orang terluka. Cahaya matahari mulai terik saat Nimas memutuskan untuk menuntun Pangeran Dlarung ke gubuk sederhana di pinggir sungai, yang tampak kosong ditinggalkan pemiliknya. Meski menanggung risiko besar, Nimas tak tega meninggalkan Dlarung seorang diri. "Pangeran Dlarung," di sela kesakitannya, bertanya, "siapa engkau, dan mengapa menolongku sedangkan kita tak saling kenal?" Nimas hanya tersenyum kecut, menjawab bahwa ia pun tengah dikejar orang-orang kejam, jadi mungkin nasib mereka serupa. Di saat itulah tersirat kesamaan nasib di antara keduanya, sehingga terbentuklah kesepakatan tak terucap bahwa mereka akan saling melindungi, setidaknya sampai keduanya berhasil keluar dari situasi genting ini. Dalam gubuk reot di pinggir sungai itu, Nimas mengeluarkan liontin warisan ayahnya, berdoa agar diberikan petunjuk cara menyelamatkan nyawa Dlarung.
suaranya lirih, penuh harap, karena rasa putus asanya kian memuncak. Pangeran Dlarung terbangun dari pingsan dan mendapati bekas kain balut di lengannya, merasakan pedih bercampur hangatnya perawatan ala kadarnya. Dalam keterbatasan, ia bersyukur bertemu seseorang yang berani mengambil risiko menolongnya. "Terima kasih, Nimas," ucap Dlarung saat berhasil bangkit dari posisi setengah rebah. Meskipun kepalanya masih berkunang-kunang, ia segera menanyakan tentang pergelangan tangan Nimas yang tampak lebam, bukti tekanan hidup yang ia alami. Nimas menjawab dengan suara parau, "Aku kabur dari pernikahan paksa, dan kini ibu tiriku mencapku sebagai pencuri, sehingga aku tak bisa kembali." Kata-katanya tersendat oleh keletihan perjalanan. Menyadari situasi mereka sama-sama genting, Dlarung menawarkan untuk berusaha bersama-sama, karena ia pun dikhianati oleh ibu tirinya sendiri, yang merebut tahta kerajaan Getah-Getih. Nimas tercengang mengetahui identitas sang pangeran. Sore itu, Nimas memutuskan pergi ke pasar terdekat untuk menjual perhiasan kecilnya, agar bisa membeli ramuan penyembuh bagi luka Dlarung. Ia berhati-hati menutupi wajah dengan selendang, sebab para pengejar bisa saja mengenalinya. Di pasar, Nimas nyaris tertangkap oleh orang-orang suruhan Tuan Inceng, namun ia berhasil menipu mereka dengan menyamar sebagai penjual nasi bungkus. Meski jantungnya berdegup kencang, keberaniannya tetap utuh. Berhasil memperoleh beberapa ramuan sederhana, Nimas kembali ke gubuk dan meramu obat untuk Dlarung, sambil memanaskan air di tungku tanah liat. Ia ingat bagaimana ayahnya sering menyelamatkan orang dengan resep herbal semasa hidup. Dlarung perlahan membaik, meskipun masih lemah dan tak bisa banyak bergerak. Ia mulai menyusun rencana untuk lanjutan pelarian mereka, sebab ia tahu musuh-musuhnya tidak akan berhenti sampai ia benar-benar tertangkap. Dalam sekejap, kedekatan mereka terjalin di antara percakapan singkat dan berbagi duka masing-masing, namun terbersit pula benih ketertarikan yang membuat Nimas kerap gugup saat bertemu pandang dengan sang pangeran. Pagi hari, Nimas terbangun mendapati Dlarung sedang menatap keluar jendela gubuk dengan pandangan penuh keprihatinan, sambil menggenggam lambang kerajaan Getah-Getih dengan tangan yang gemetar. Ia tampak siap menghadapi takdir meski luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih. "Aku harus menemukan Paman Sapikul," kata Dlarung, bernada tegas namun masih lemah, karena sang paman merupakan satu-satunya orang yang setia dan mengetahui rahasia besar di balik kejatuhannya. Nimas mengangguk, paham bahwa ini jalan terbaik. Nimas lantas menyarankan agar mereka memulai perjalanan ke Kademangan Maja, tempat ia pernah mendengar kabar bahwa banyak pengawal kerajaan berlalu lalang, termasuk kemungkinan keberadaan Paman Sapikul. Dlarung menyetujui saran tersebut dengan anggukan mantap. Mereka pun menutup jejak di gubuk itu, membasuh bekas darah, membakar sobekan kain, dan meninggalkan tempat itu tanpa meninggalkan petunjuk apapun untuk mata-mata yang mungkin datang. Keduanya menyadari betapa nyawa mereka bergantung pada kerahasiaan. Di sepanjang perjalanan, Nimas dan Dlarung harus berhenti beberapa kali karena Dlarung kerap merasakan nyeri di lukanya. Meski ia berusaha menyembunyikan kelemahan itu di hadapan Nimas, baginya, kehormatan seorang pangeran harus tetap dijaga. Saat melewati hutan bambu, mereka dikejutkan oleh sekelompok pria yang tampaknya sedang berjaga di pos perbatasan, sehingga Nimas mengambil inisiatif untuk berbicara dan mengaku sebagai pedagang ramuan keliling, sementara Dlarung menyamar sebagai pelindungnya. "Kalian mau kemana?" tanya salah satu penjaga dengan curiga. Namun Nimas menjawab dengan tenang sambil menunjukkan bungkusan rempah yang ia bawa sebagai bukti. Dlarung hanya berdiri di belakang dengan raut dingin. Beruntung, rombongan penjaga itu membiarkan mereka melanjutkan perjalanan, karena tak ada satupun yang menyadari identitas Dlarung sebagai buronan kerajaan maupun Nimas sebagai gadis pelarian. Mereka pun melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Kala senja tiba, keduanya menemukan gubuk tua lainnya di pinggir jurang, lalu memutuskan bermalam di sana, saling bergantian berjaga demi keamanan. Nimas menyadari bahwa saat Dlarung tertidur, wajahnya tampak lebih lembut dan menyiratkan kesedihan yang dalam. Dlarung sempat berbisik pada Nimas sebelum terlelap. "Terima kasih, karena aku tak pernah membayangkan akan bertemu seseorang yang rela menanggung risiko sepertimu," ucapnya tanpa menatap langsung, sementara Nimas hanya terdiam, menahan desiran hangat di dada. Keesokan harinya, mereka tiba di tepi Sungai Pucang, di mana alirannya cukup deras dan sulit diseberangi tanpa perahu. Nimas menunjukkan ekspresi ragu, sebab ia tak punya cukup uang untuk menyewa perahu, dan fisik Dlarung masih lemah. Mendadak, serombongan orang suruhan Nyai Irsaya terlihat di seberang sungai, tampaknya mencari jejak Nimas dengan menanyakan penduduk sekitar, memamerkan poster bergambar dirinya dengan tuduhan pencurian. Nimas menelan ludah, sadar waktu mereka amat terbatas. Dlarung, yang menahan sakit di pundaknya, menggenggam tangan Nimas seolah memberi sinyal bahwa mereka harus segera bergerak.
namun masalah baru muncul karena satu-satunya penyeberangan dijaga ketat oleh seorang pemungut pajak kikir. Mereka perlu mencari jalur alternatif. "Mari kita turun ke hilir," bisik Nimas, sembari melirik Gelarung yang nyaris tersungkur karena kelelahan. Ia merasa bersalah karena memaksanya berjalan sejauh ini, namun tak ada pilihan lain. Dalam perjalanan ke hilir, hujan lebat tiba-tiba mengguyur, memaksa mereka berlindung di bawah pohon beringin raksasa yang akar-akar gantungnya menutupi sebagian jalan setapak. Di sanalah mereka melihat sosok mencurigakan membuntuti dari kejauhan. Sosok itu ternyata seorang pria parubaya bernama Ki Lurah Garang, yang diam-diam adalah mata-mata Tuan Inceng, bertugas menangkap Nimas serta menyeretnya pulang. Pria itu menyiapkan senjata tajam di balik jubahnya. Saat Ki Lurah Garang mendekat, Nimas dan Gelarung bersiaga, tetapi tiba-tiba kilat menyambar pohon beringin tersebut, menciptakan kegaduhan yang memaksa mereka semua berlari menyelamatkan diri. Keadaan kacau itu membuka peluang Nimas dan Gelarung untuk kabur. "Cepat, ikut aku!" teriak Nimas, menggandeng Gelarung menembus hutan di tepi sungai, memanfaatkan kegelapan senja yang baru turun. Ki Lurah Garang tertinggal, terhalang reruntuhan dahan yang terbakar. Mereka akhirnya tiba di sebuah dataran rendah yang dipenuhi semak dan lumpur, hampir tak berdaya karena kelelahan, hingga menemukan sebuah pondok kecil tak berpenghuni. Di sana, Nimas membersihkan luka Gelarung yang terkena serpihan kayu pohon beringin. Malam itu mereka bercakap di antara lelah dan getir, menumpahkan kesedihan akan pengkhianatan keluarga masing-masing, namun terbersit keyakinan bersama bahwa mereka harus terus maju, sebab satu-satunya jalan keluar adalah menuntaskan perjuangan ini hingga akhir. Pagi menjelang dengan matahari yang cerah, memantulkan semburat kuning keemasan di atas hamparan ilalang, saat Nimas menimbang kemungkinan memanggil tabib keliling untuk memperbaiki luka Gelarung yang kian parah. Meskipun berbahaya, ia tak tega melihat pangeran itu kesakitan. Dalam keadaan genting, ia nekat pergi ke pasar terdekat, menyamar sebagai pembantu petani. Di sana, Nimas menemui seorang tabib bernama Ki Samirana yang dikenal sanggup menangani kasus sulit, namun bayaran jasanya tidak murah. Nimas menawarkan seuntai gelang emas peninggalan almarhum ibunya untuk menutupi biaya pengobatan, dan Ki Samirana setuju untuk datang diam-diam malam hari, agar tidak memancing kecurigaan pihak manapun. Nimas setengah takut, namun tak punya pilihan. Ketika malam tiba, tabib itu menempuh perjalanan berliku ke pondok di dataran rendah, lalu memeriksa kondisi Gelarung dengan saksama, menilai bahwa luka di bahu sudah meradang hebat karena infeksi. Ia juga menebak identitas Gelarung sebagai orang berkedudukan tinggi dari caranya berbicara. "Kelihatannya kalian menyimpan banyak rahasia," ujar Ki Samirana sambil membersihkan luka Gelarung dengan ramuan antiseptik tradisional, dan menambahkan, "Aku tak peduli siapa kalian, asalkan mampu membayar jerih payahku." Nimas mengangguk, menahan sesak di dada karena sadar betapa terbatasnya uang yang ia miliki, apalagi gelang emas yang dijadikan pembayaran kini sudah tak tersisa. Namun keselamatan Gelarung tetap menjadi prioritasnya. Selama Ki Samirana bekerja, Gelarung bertahan menahan sakit, sambil berkata lirih, "Kau sudah berbuat banyak untukku, Nimas, dan kelak jika aku kembali ke istana, kubalas semua kebaikanmu." Tapi Nimas hanya menatapnya dengan tatapan penuh keikhlasan. Setelah pengobatan usai, Ki Samirana berpesan agar Gelarung tidak banyak bergerak selama beberapa hari, serta meneguk ramuan pahit yang diberikan. Nimas mencatat semua petuah itu, berjanji menjaga Gelarung dengan seksama. Ki Samirana pun pamit, bergegas pulang sebelum fajar agar identitasnya tak terbongkar. Ia menyadari bahwa pasangan muda itu dikejar banyak orang, baik dari kalangan kerajaan maupun keluarga mereka sendiri. Dengan kepergian tabib itu, Nimas dan Gelarung merasa sedikit lega karena setidaknya keselamatan Gelarung terjaga, walau ancaman dari musuh masih bergentayangan di luar sana, menunggu kesempatan untuk menangkap mereka. Beberapa hari berlalu, Gelarung mulai dapat duduk tegak tanpa bantuan, sementara Nimas mengumpulkan tanaman obat di sekitar pondok untuk mempercepat pemulihannya. Sambil mengasah kemampuan meramu yang pernah diajarkan ayahnya, ia merasa bangga karena usahanya membuahkan hasil. Di kala senja, mereka kerap berbincang tentang masa lalu masing-masing, berbagi kenangan manis sebelum dikhianati keluarga, dan terkadang Gelarung mengajari Nimas cara mempertahankan diri dengan jurus sederhana, agar tak mudah dilumpuhkan musuh. "Jangan menyerang lurus, gerakan kaki memutar," ujar Gelarung pelan, memegangi pundak Nimas agar tidak terjatuh saat mencoba jurus silat dasar. Nimas, walau gugup, berusaha mengikuti petunjuk itu dengan penuh semangat. Suasana kebersamaan kian hangat, namun bayang-bayang kejaran Nyai Irsaya dan Tuan Inceng tetap menghantui, sehingga Nimas memutuskan untuk mencari kabar terkini di Kademangan Maja, guna memastikan mereka bisa bergerak dengan aman. Gelarung setuju walau sedikit cemas. Sebelum berangkat,
Nimas meninggalkan racikan obat di sisi tempat tidur Dlarung, berkata, "Minum ini 2 kali sehari, jangan sampai terlupa." Kemudian ia menyelimuti Dlarung, memastikan sang pangeran tak kedinginan saat ia pergi. Nimas menyusuri jalan tanah berbatu menuju Kademangan Maja, dan di sepanjang perjalanan, ia menyaksikan ramai orang berkerumun di pos penjagaan, mengintip poster buronan yang memampang wajahnya. Jantungnya berdegup kencang melihat tulisan, "Nimas Persunting, Pencuri dan Pelarian." Dengan kepala tertunduk, Nimas berhasil lolos dari pemeriksaan setelah mengaku sebagai pendatang yang hendak menjual sayuran, sebab ia membawa keranjang berisi dedaunan obat dan sedikit umbi-umbian yang dipungut di hutan. Hal itu berhasil menipu petugas. Di dalam pasar Kademangan, Nimas mendengar perbincangan beberapa orang tentang kabar bahwa Pangeran Dlarung masih hidup, dan buronannya berhadiah besar bagi siapapun yang mampu menangkapnya. Nimas merinding, sadar kini Dlarung semakin diincar. Ia juga mendengar rumor tentang Paman Sapikul yang sempat terlihat di pelabuhan, tampak tengah menanyakan seseorang yang terluka. Nimas menyadari bahwa orang itu pasti mencari sang pangeran, maka ia segera merancang cara untuk mempertemukan mereka. Dengan perasaan bercampur antara khawatir dan bahagia, Nimas kembali ke pondok, membawa kabar bahwa Paman Sapikul mungkin ada di dekat pelabuhan, dan Dlarung pun mendadak bersemangat, meski kondisi fisiknya masih belum sepenuhnya pulih. Malam itu, Dlarung dan Nimas merencanakan perjalanan ke pelabuhan Kademangan Maja, walau harus menempuh risiko besar bertemu para pemburu bayaran. Keduanya sepakat bahwa menemukan Paman Sapikul adalah langkah penting untuk menghadapi rencana ibu tiri Dlarung. "Kita tak bisa bersembunyi selamanya," ujar Dlarung dengan sorot mata tegas, memandangi Nimas yang menahan cemas, lalu melanjutkan, "Jika Paman Sapikul masih hidup, maka aku punya harapan mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Nimas memahami posisi Dlarung yang masih berdarah bangsawan, walau kini terasing dan terluka. Ia pun bertekad membantu, teringat bahwa dirinya pun perlu meminta pertolongan, karena tanpa perlindungan, Nyai Irsaya akan terus memburunya. Dalam gelap, mereka berkemas, membawa persediaan obat dan sedikit bekal makanan, lalu menempuh jalan setapak yang jarang dilewati orang. Nimas sesekali membalut luka di lengan Dlarung yang kembali terasa nyeri akibat perjalanan jauh. Di sebuah persimpangan, mereka dihadang oleh segerombolan orang yang tampak seperti bandit lokal, menuntut bayaran jika ingin melintasi kawasan itu. Dlarung, meski sakit, menghunus sebilah keris pemberian Paman Sapikul, mencoba melindungi Nimas. "Berikan barang berharga kalian atau bersiap mati," gertak ketua bandit sambil mengacungkan golok. Namun Nimas berinisiatif menunjukkan sekantong kecil rempah mahal, berkilah bahwa itulah harta satu-satunya yang mereka bawa. Para bandit, tergiur aroma rempah langka, akhirnya mengizinkan mereka lewat, tapi satu orang bandit mengenali wajah Nimas dari poster buronan, sehingga ia diam-diam membuntuti mereka untuk mencari keuntungan lebih besar. Menyadari ada bayangan yang terus mengikuti, Nimas dan Dlarung berpencar sejenak untuk menjebaknya. Nimas menabrakkan diri seolah jatuh, sementara Dlarung menunggu di balik semak untuk memukul bandit itu dari belakang. Aksi mereka berhasil, bandit itu terkapar tak berdaya, dan mereka buru-buru meneruskan perjalanan sebelum rombongannya menyusul. Saat itulah Nimas tersadar betapa nekat mereka, dan Dlarung hanya tersenyum pahit, menyadari ia telah menyeret Nimas ke bahaya yang semakin besar. Tak lama sebelum fajar, keduanya tiba di tepian Kademangan Maja, melihat kelap-kelip lampu minyak di dermaga, merasakan hembusan angin laut yang membawa bau asin. Disitulah, di tengah kegelapan subuh, mereka berharap menemukan Paman Sapikul. Di dermaga Kademangan Maja, Nimas melihat sekumpulan pedagang dan nelayan yang baru saja pulang melaut, sementara Dlarung memerhatikan setiap sosok yang lalu lalang, berharap bisa mengenali wajah Paman Sapikul. Suasana hiruk-pikuk menyulitkan mereka berdua. "Tidak mudah menemukannya di sini," keluh Dlarung sambil mengelus bahunya yang masih nyeri, dan Nimas merespons dengan merapatkan selendangnya, lalu berkata, "Mari kita tanyakan pada beberapa orang yang tampak mengenal banyak pendatang." Mereka mendekati seorang penjual ikan bakar, menanyakan ciri-ciri seorang laki-laki parubaya yang mungkin saja bernama Paman Sapikul. Namun penjual itu menggeleng sambil melayani pembeli. Ia menyarankan Nimas bertanya ke warung kopi di ujung dermaga. Saat memasuki warung kopi tersebut, Nimas memperhatikan bahwa tempat itu dipenuhi para pelaut dan pedagang asing, sehingga ia agak gugup kalau ada di antara mereka yang mengenali sosok Nimas maupun Dlarung. Suara riuh percakapan menambah suasana tegang. Tiba-tiba, seorang pria berwajah keras menghampiri Nimas dan Dlarung, menuding ke arah mereka sambil berkata, "Kalian bukan penduduk sini, kan?" Membuat jantung Nimas berdegup kencang, namun Dlarung menanggapi dengan sikap tenang. Dlarung memperkenalkan diri sebagai saudagar rempah, sedangkan Nimas adalah kakak iparnya yang membantunya berdagang. Pria itu awalnya mencurigai mereka,
namun mengendur setelah mendengar penjelasan panjang lebar tentang rute dagang dan aneka rempah. Kalau kalian cari orang bernama Paman Sapikul, coba tanyakan ke juru angkut di ujung jembatan kayu sana, saran pria tersebut sembari kembali ke mejanya, menandakan bahwa ia tak lagi mempedulikan keberadaan mereka. Begitu keluar dari warung kopi, Nimas menarik napas lega sambil mendekap liontin warisan ayahnya, tak henti-henti memandang sekeliling, karena takut kedok mereka terbongkar. Larung pun tetap waspada, melirik setiap sudut dengan penuh curiga. Di ujung jembatan kayu, keduanya menemukan seorang juru angkut barang yang mengaku pernah melihat Paman Sapikul, mendeskripsikan sosok laki-laki berwajah keras namun berhati baik, yang sedang mencari seseorang di pelabuhan. Nimas dan Larung merasa harapan mereka kian dekat. Mereka berpisah untuk mencari lebih luas, dengan kesepakatan akan bertemu kembali di tempat yang agak sepi. Dalam hati, Nimas khawatir perpisahan ini akan menciptakan peluang bagi musuh untuk menangkap mereka, namun Larung meyakinkan bahwa ini satu-satunya cara. Sementara Nimas menyusuri deretan gudang kayu di belakang pelabuhan, Larung menuju kapal-kapal dagang yang bersandar, mencari kabar tentang Paman Sapikul dari awak perahu. Suasana hiruk-pikuk dan celoteh buruh angkut mengaburkan pencarian mereka. Salah seorang nahoda asing bercerita pada Larung, bahwa ada seorang lelaki yang mengaku sebagai pelayan kerajaan, mempertanyakan keberadaan seorang pangeran. Larung segera menebak bahwa orang itu pastilah Paman Sapikul. Di mana dia sekarang? Tanya Larung dengan nada bersemangat, namun sang nahoda hanya mengangkat bahu, menjelaskan bahwa lelaki itu pergi tergesa-gesa 2 hari lalu, meninggalkan pesan akan kembali lagi seminggu ke depan. Mendengar kabar itu, Larung merasakan campuran lega dan kecewa, sebab artinya Paman Sapikul masih hidup, tapi mereka tak bisa langsung bertemu. Ia pun kembali ke titik pertemuan dengan Nimas di dekat gudang kosong. Di sisi lain, Nimas sempat hampir tertangkap oleh seorang prajurit suruhan Nyai Irsaya yang mengenal raut wajahnya, tapi berhasil mengelak dengan cara menggulingkan satu peti kayu, lalu menghilang di kerumunan. Jantungnya masih berdegup kencang ketika tiba di tempat janjian. Larung, kita harus pergi sekarang, ada prajurit yang mengenaliku, ujar Nimas terburu-buru, menahan tangan Larung agar segera meninggalkan area pelabuhan. Larung berusaha tetap tenang meski kepalanya dipenuhi pikiran tentang Paman Sapikul. Mereka pun menyusup lewat ganggang sempit di antara gudang, mendengar teriakan para prajurit yang memanggil nama Nimas Persunting, menuduhnya melarikan diri setelah mencuri harta keluarga. Keduanya bersembunyi di balik peti bungkusan rempah yang menumpuk. Sudah sejauh ini kita lolos, tetaplah tenang, bisik Larung, menggenggam tangan Nimas, menyadari bahwa keberanian gadis itu kian teruji di setiap rintangan. Nimas mengangguk, mengusap keringat di dahinya. Begitu keadaan aman, mereka keluar dari persembunyian dan bergegas mencari tumpangan keluar Kademangan Maja, menyadari bahwa semakin lama mereka berada di sana, semakin besar pula risiko tertangkap. Keduanya pun setuju untuk sementara bersembunyi di sebuah desa terpencil di dekat hutan. Meski gagal bertemu langsung dengan Paman Sapikul, mereka berhasil memperoleh petunjuk berharga dan membuktikan bahwa pengawal setia Larung itu masih hidup, sehingga menyalakan kembali secercah harapan dalam hati keduanya. Di desa terpencil bernama Duku Banyu, Nimas dan Larung menemukan tempat bermalam di rumah seorang kakek renta yang murah hati, menampung mereka setelah Nimas mengaku sebagai pedagang obat keliling yang kesasar. Suasana desa yang sunyi memberi mereka sedikit ketenangan. Kakek itu menyampaikan kabar bahwa pasukan kerajaan sering berpatroli di wilayah perbatasan, mencari seseorang yang diduga pangeran pengkhianat. Namun tak banyak penduduk yang peduli karena mereka hidup jauh dari keramaian. Larung menyadari bahwa gelar pangerannya telah tercemar. Mereka menyebutku pengkhianat, gumam Larung, menahan amarah sekaligus kekecewaan karena ibu tirinya ternyata telah memutarbalikkan fakta, menuding dirinya berkhianat demi merebut kekuasaan. Nimas hanya menepuk bahunya, berusaha menenangkan. Malam harinya, di ruang berlampu temaram, Larung menceritakan detail bagaimana ibu tirinya merebut tahta sejak kematian raja ayahandanya. Ia difitnah melakukan konspirasi melawan kerajaan, sehingga pelan-pelan seluruh kepercayaan istana lenyap. Nimas merenung bahwa kisahnya tak jauh berbeda. Setelah ayahku meninggal, seluruh harta dan kedudukan diambil alih oleh Nyai Irsaya untuk keluarganya. Ujar Nimas dengan mata sendu, merasakan kesamaan nasib dengan Larung, meski latar belakang mereka berbeda. Perlahan, keduanya merumuskan satu tekad, jika Larung berhasil merebut kembali tahta kerajaan Getah-Getih, Nimas juga berpeluang mendapatkan kembali harta dan kehormatan keluarganya, atau setidaknya membuktikan bahwa ia tak bersalah. Mereka menyadari kerjasama adalah kunci. Sebagai langkah awal, Larung ingin memperbaiki citranya di mata rakyat, namun bingung bagaimana caranya karena ia masih buron dan tak memiliki kekuatan militer. Nimas pun mengusulkan mencari orang-orang yang masih setia pada almarhum raja, terutama di lingkaran istana.
Nimas menunjukkan liontin warisan ayahnya, yang konon memiliki cap kerajaan di balik ukirannya, bisa jadi menjadi jembatan bagi mereka untuk masuk ke lingkaran para pejabat. Meski perlu waspada terhadap kemungkinan jebakan, Dlarung tersentak melihat detail ukiran itu. Liontin ini jelas berasal dari kerabat bangsawan, kata Dlarung, lalu menambahkan, aku yakin beberapa pejabat senior di istana pasti mengenalinya, membuat Nimas tergugah untuk menguak lebih jauh rahasia liontin tersebut. Dengan semangat baru, mereka merencanakan perjalanan menuju pusat kerajaan Getah-Getih, meski harus menempuh rute berbahaya dan melewati pengawasan ketat, sebab mereka yakin kebenaran hanya bisa terungkap jika berani melangkah ke jantung kekuasaan. Setelah persiapan matang, Nimas dan Dlarung meninggalkan Duku Banyu, memutuskan berangkat dini hari agar tak terlihat oleh para prajurit. Di jalan, mereka teringat bahwa tujuan berikutnya adalah kota Rajek, gerbang utama sebelum memasuki ibu kota kerajaan Getah-Getih. Di kota Rajek, kabarnya banyak pejabat istana sering datang berbelanja, dan disinilah mereka berencana memeriksa keaslian liontin Nimas pada seorang ahli perhiasan bernama Empu Panglawung, yang dikenal luas memiliki pengetahuan tentang barang kerajaan. Dlarung tak sabar menemuinya. Tiba di gerbang kota Rajek, Nimas berdebar menyadari bahwa kawalan prajurit sangat ketat, memeriksa identitas setiap pendatang. Dlarung yang masih lemah berdiri di belakang Nimas, berperan sebagai saudara angkatnya yang sedang sakit. Ada surat jalan atau tidak? Tanya penjaga gerbang dengan nada curiga, menatap bungkusan obat di tangan Nimas. Nimas berpura-pura menangis, mengatakan ia mencari tabib untuk menyembuhkan saudara angkatnya yang sekarat, sehingga hati si penjaga pun luluh. Berkat akal Nimas, mereka berhasil masuk, lalu secepat mungkin pergi ke distrik kerajinan logam, tempat Empu Panglawung membuka bengkel kecil, namun Dlarung kesulitan berjalan lama, sehingga mereka harus kerap berhenti di ganggang sempit. Begitu tiba di bengkel Empu Panglawung, Nimas memperlihatkan liontinnya, lalu sang empu mengusap janggutnya dengan takjub. Ini bukan liontin sembarangan nak, ada tanda resmi kerajaan di bagian terdalamnya, ucapnya sambil memeriksa detail ukiran. Menyadari hal itu, Empu Panglawung menolak dibayar, justru bertanya bagaimana liontin itu bisa berada di tangan Nimas, karena menurut cerita, liontin serupa pernah dimiliki oleh mendiang selir raja, yang konon kabarnya menjadi korban intrik istana. Nimas tercekat mendengarnya. Jika kalian ingin ke istana, hati-hati, karena kini banyak pejabat berpihak pada ibu tiri Pangeran Dlarung, lanjut Empu Panglawung, membuat Dlarung menahan diri untuk tidak membongkar identitas aslinya di hadapan si empu. Empu Panglawung lalu menawarkan bantuan, ia bisa menulis surat rekomendasi kepada seorang sahabat di istana, yang mungkin berkenan menerima Nimas sebagai pelayan, sehingga Nimas bisa menyelidiki lebih dalam soal asal-usul liontin. Ide ini terdengar gila, namun amat berguna. Usai berpamitan, Nimas dan Dlarung menepi ke kedai di dekat bengkel, membicarakan rencana gila tersebut, sepakat bahwa Nimas akan menyusup dulu sebagai pelayan istana, sementara Dlarung menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, meski berpisah untuk sementara bakal membuat mereka was-was. Berbekal surat rekomendasi Empu Panglawung, Nimas mendatangi pintu masuk istana kerajaan Getah-Getih, menanti giliran di antara puluhan pelamar lain yang hendak menjadi pelayan atau abdi dalem. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Para petugas istana memeriksa satu persatu dokumen, menanyakan asal-usul, dan mengecek apakah ada catatan kejahatan, di mana Nimas merasa cemas karena ia masih berstatus buronan keluarga. Tetapi surat Empu Panglawung membantunya lolos, penjaga istana pun membiarkannya masuk. Jika kau diterima, bawalah liontin itu sebagai penanda dirimu, pesan Dlarung kemarin sore, sebelum berpisah di sebuah penginapan kecil, dan Nimas menyimpannya di balik bajunya, berjaga-jaga agar tak diambil orang. Di balairung penerimaan pelayan, Nimas harus menjalani tes tata krama dan menulis salinan naskah kuno, padahal ia tak terlalu lancar membaca. Namun berkat kenangan ajaran ayahnya, ia bisa menyalin huruf-huruf sederhana, meski tangannya gemetar. Salah seorang pejabat istana bernama Tuan Inceng mengenali wajah Nimas, lalu berbisik pada rekannya bahwa gadis itu mirip pelarian yang selama ini dicari, namun ia menunda penangkapannya karena ingin memastikan terlebih dahulu. Nimas menyadari tatapan tajam Tuan Inceng, sehingga ia menunduk sopan sembari terus menulis, berharap lelaki itu tidak memiliki bukti kuat. Beruntung, panggilan atas namanya segera datang, meminta Nimas maju menemui pejabat lain di ruangan terpisah. Ketika diperiksa, Nimas dengan hati-hati memperlihatkan liontinnya, mengaku bahwa ia memiliki hubungan keluarga jauh dengan selir mendiang raja, dan berharap dapat mengabdikan diri di istana demi meneruskan bakti leluhur. Sang pejabat tertegun, terlihat ragu. Namun tatkala diperhatikan lebih seksama, cap kerajaan di liontin itu menguatkan klaim Nimas, sehingga ia diterima sebagai pelayan rendah di bagian dapur agung.
tempat para dayang menyiapkan makanan, Nimas menahan napas lega. Tuan Inceng yang memantau dari balik tirai merencanakan sesuatu, meyakini gadis itu memang Nimas persunting, maka ia hendak memanfaatkannya untuk kepentingan ibu tiri sang pangeran, atau bahkan menempatkan gadis itu dalam bahaya politik yang kotor. Dengan begitu, Nimas kini resmi masuk ke dalam istana, meski hanya berada di tingkatan rendah, tetapi langkah ini menandai awal dari perjuangan barunya, sebab ia harus mencari informasi tentang Dlarung, Paman Sapikul, serta dalang dibalik semua intrik yang merugikan mereka. Di dapur agung, Nimas belajar menyiapkan hidangan istana dari para senior, mencuci bahan makanan, dan menghafal daftar bumbu yang jumlahnya puluhan. Meski lelah, ia terus menajamkan pendengaran untuk menangkap gosip para pelayan tentang politik kerajaan. Ia mendengar desas-desus bahwa Ibu Suri, yang merupakan ibu tiri Dlarung, semakin kuat pengaruhnya di istana, dan banyak pejabat mengambil posisi aman dengan berpihak padanya. Nimas merinding menyadari betapa besar kekuasaan yang dimiliki orang jahat itu. Malam harinya, setelah jadwal pekerjaan rampung, Nimas menyelinap ke lorong belakang istana, berusaha menemukan petunjuk tentang keberadaan Paman Sapikul, sambil menelusuri lukisan-lukisan dinding yang menampilkan sejarah kerajaan getah-getih. Dalam diam, ia berbisik, "Kuharap Dlarung baik-baik saja," sambil meraba liontin di lehernya, merasa kesepian di tengah lingkungan asing dan berbahaya, namun tekadnya tetap kukuh, sebab ini satu-satunya cara untuk menolong mereka berdua. Di sisi lain, Dlarung masih bersembunyi di sebuah rumah aman di kota Rajek, menanti kabar dari Nimas sesuai perjanjian, tetapi waktu yang disepakati mulai terlewati, menimbulkan kegelisahan. Ia takut Nimas telah tertangkap. Pangeran itu tak mau tinggal diam, lalu menyuruh salah seorang sahabat lamanya, yang juga tak menyukai Ibu Suri, untuk menyusup ke lingkungan istana sebagai pedagang rempah. Mereka berusaha mengirim pesan rahasia kepada Nimas agar berkomunikasi secara aman. Sementara itu, Tuan Inceng, yang curiga Nimas adalah pelarian yang berharga, memasang mata-mata di dapur agung untuk mengamati gerak-geriknya. Ia berniat menangkap Nimas basah-basah jika memang benar gadis ini adalah buronan. Nimas hampir saja terpergok membawa sepotong naskah usang yang ia temukan di perpustakaan mini dekat dapur agung. Naskah yang menceritakan silsilah kerajaan dan selir raja, tetapi untungnya ia berhasil menyembunyikan gulungan itu di bawah pakaiannya. Ketika tiba di asrama pelayan, Nimas membuka gulungan diam-diam, menelusuri nama seorang selir yang memiliki marga sama dengan nama kecil di liontinnya. Ternyata selir itu meninggal mendadak, persis seperti mendiang ayahnya, diduga diracun. Fakta tersebut membuat Nimas sadar bahwa almarhum selir itu kemungkinan besar adalah ibunya sendiri, atau setidaknya kerabat dekat, sehingga ia semakin termotivasi untuk mengungkap kebenaran di balik kematian selir tersebut dan merehabilitasi nama baik Dlarung. Tuan Inceng, yang semakin yakin Nimas adalah orang yang dicarinya, mencoba menjebaknya dengan sebuah skenario pencurian di dapur agung, menuduh Nimas menyembunyikan rempah mahal. Ia memerintahkan anak buahnya diam-diam menyusupkan bungkusan ke barang pribadi Nimas. Begitu pengawas memeriksa loker Nimas, mereka menemukan bungkusan rempah mahal milik istana, lalu segera menuduh Nimas sebagai pencuri, menggelandangnya ke hadapan Tuan Inceng. Nimas menjerit membela diri, namun bukti palsu itu tampak kuat. Di ruangan tertutup, Tuan Inceng menekan Nimas. "Aku tahu siapa dirimu, Nimas persunting, buronan yang dikejar Nyai Irsaya," ucapnya dengan tatapan sinis, sembari menawarkan kesepakatan jika Nimas mau membeberkan keberadaan Dlarung, ia akan dibebaskan. Nimas terdiam, berusaha menahan emosi sambil berpikir cepat. Sebab jika ia menyerahkan Dlarung, maka habislah harapan mereka berdua untuk membuktikan kebenaran. Akhirnya, ia memilih bungkam, mengaku tidak tahu apa-apa tentang pangeran. Murka karena Nimas keras kepala, Tuan Inceng memerintahkan para penjaga untuk meringkus gadis itu ke sel bawah tanah istana, menunggu keputusan hukuman. Nimas menggenggam liontin di lehernya, menguatkan diri agar tak menyerah. Di dalam sel lembab, Nimas hampir putus asa. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari tembok sebelah. Ada seorang tahanan lain, yang ternyata adalah Paman Sapikul yang berhasil disergap saat mencari Dlarung. Nimas menahan napas begitu menyadari hal itu. "Kau Nimas kan?" bisik Paman Sapikul melalui celah dinding, menjelaskan bahwa ia mendengar nama Nimas saat para penjaga membicarakan penangkapan tadi. Nimas pun terkejut karena ia juga sedang mencari keberadaan Paman Sapikul. Dengan suara bergetar, Nimas mengatakan bahwa Dlarung masih selamat, menunggu kesempatan untuk bertindak di luar istana, dan mereka harus segera menyampaikan kabar ini agar sang pangeran tidak terjebak lebih dalam. Paman Sapikul berjanji mencari cara untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Tuan Ince menyampaikan penangkapan Nimas kepada Nyai Irsaya, yang bersiap datang ke istana untuk mengambil gadis itu dan menyeretnya pulang.
sebagai bukti bahwa putri tirinya tak pernah bisa bebas dari genggamannya. Keadaan ini menempatkan Nimas dan Paman Sapikul di ujung tanduk, karena jika Nyai Irsaya tiba lebih cepat, mereka tak punya cukup waktu untuk kabur, ataupun berkomunikasi dengan Dlarung yang berada di luar tembok istana. Dlarung, yang menunggu kabar Nimas di kota Rajek, tiba-tiba didatangi sahabat lamanya, membawa berita buruk bahwa Nimas ditangkap di istana atas tuduhan palsu. Tanpa pikir panjang, Dlarung segera menyusun rencana penyelamatan meski kondisinya belum pulih. Aku tak akan diam saat Nimas menderita karena menolongku, geram Dlarung, lalu memerintahkan beberapa pengikut setianya yang masih tersisa untuk menyusup ke istana, mencari informasi letak sel tempat Nimas dikurung, sekaligus menilai penjagaan. Tiba malam ketiga, Dlarung dan rombongannya berhasil menyelinap melalui saluran air di bagian barat istana, memanfaatkan kelemahan penjagaan di waktu pergantian giliran. Jantung Dlarung berdegup kencang, karena ini kali pertama ia kembali ke istana setelah menjadi buronan. Di sel bawah tanah, Nimas dan Paman Sapikul mendengar suara keributan di lorong, disusul seruan lantang para penjaga yang kebingungan. Paman Sapikul menduga bahwa Dlarung telah datang untuk menolong mereka. Saat para penjaga sibuk memadamkan obor yang jatuh, Dlarung muncul di depan pintu sel Nimas, mencongkel gembok dengan besi panjang, sedangkan pengikutnya memukul mundur penjaga lain. Nimas tercekat haru saat melihat sang pangeran rela bertaruh nyawa. Paman Sapikul, yang mendekam di sel sebelah, turut dibebaskan, dan ia hampir bersujud di kaki Dlarung, tetapi Dlarung mengangkatnya sambil berkata, "Paman, maafkan aku terlambat," menandakan ikatan erat di antara mereka. Namun kebahagiaan itu singkat, sebab belasan prajurit mengepung lorong penjara dengan tombak terhunus, dipimpin Tuan Inceng yang menertawakan kegagalan rencana mereka. Dlarung tak gentar, meski terdesak karena dirinya tak bersenjata lengkap. Pertempuran singkat pun pecah, di mana Dlarung dan rombongannya bertahan semampunya. Sementara Nimas melindungi diri di belakang Dlarung, menggenggam liontinnya yang memantulkan cahaya samar. Paman Sapikul mencabut belati dan melawan satu prajurit dengan cekatan. Beruntung, satu pengikut Dlarung berhasil membuka jalan keluar darurat melalui lorong belakang penjara, membuat Dlarung, Nimas, dan Paman Sapikul kabur di menit-menit terakhir. Tuan Inceng hanya bisa berteriak marah karena mangsanya lepas. Keluar dari istana, mereka menuju sebuah persembunyian di tepi hutan dekat sungai, menata napas sambil merencanakan langkah berikutnya, sebab sekarang Tuan Inceng dan Nyai Irsaya pasti akan menggandakan pengawasan, demi menangkap mereka kembali. Di persembunyian dekat sungai, Paman Sapikul menceritakan berbagai bukti kejahatan ibu tiri Dlarung yang selama ini disimpannya, termasuk dokumen palsu yang digunakan untuk menuduh Dlarung sebagai pengkhianat. Dlarung mendengarnya dengan rahang mengeras menahan amarah. Nimas menambahkan bahwa ia juga menemukan naskah tentang silsilah selir kerajaan yang meninggal misterius, kemungkinan terkait kasus racun yang menimpa ayahnya, sehingga jelas ada motif jahat di balik semua intrik ini. Mereka sadar inilah saatnya membeberkan kebenaran. "Kita butuh dukungan pejabat yang masih setia pada mendiang ayahanda pangeran," ujar Paman Sapikul, seraya mengingat satu nama, yakni Tumenggung Jagra, bekas panglima yang menyimpan simpati pada Dlarung. Dlarung mengangguk dengan sorot mata penuh tekad. Untuk menemui Tumenggung Jagra, mereka perlu menyusup ke benteng Karangsarik, basis militer yang dijaga ketat, sehingga rencana matang harus disusun agar Dlarung tidak langsung ditangkap. Paman Sapikul mengusulkan strategi penyamaran dan rekayasa pengalihan perhatian. Nimas menawarkan diri untuk kembali berpura-pura sebagai pedagang rempah, sebab Tumenggung Jagra dikenal gemar mengumpulkan bumbu langka. Meskipun berbahaya, Nimas rela melakukannya karena ini satu-satunya cara mendekati sang Tumenggung. Sementara itu, Dlarung dan beberapa pengikutnya akan mengalihkan perhatian penjaga benteng, dengan pura-pura menciptakan kerusuhan kecil di pasar dekat benteng, agar Nimas bisa masuk tanpa terdeteksi. Paman Sapikul akan menyusul di belakang untuk memberi perlindungan. "Kuharap kau berhati-hati, Nimas," kata Dlarung sebelum mereka berpisah. Lalu Nimas tersenyum getir, menjawab, "Aku takkan gentar, selama kita berjuang bersama," seraya menggenggam liontin yang memberikan semangat padanya. Menjelang sore, Nimas mendekati gerbang benteng Karangsarik, membawa keranjang rempah dan menyapa para penjaga dengan ramah, menawarkan dagangan eksotis. Tepat saat itulah, keributan terjadi di pasar, membuat para penjaga tergesa meninggalkan pos mereka. Nimas berhasil melewati pintu gerbang yang terbuka, menyusuri lorong batu hingga sampai ke halaman dalam, di mana Tumenggung Jagra sedang beristirahat. Ia memperkenalkan diri sebagai penjual rempah yang membawa hadiah khusus untuk sang Tumenggung. Begitu berada di dekat Tumenggung Jagra, Nimas berbisik bahwa ia punya informasi penting dari Pangeran Dlarung, membuat sang Tumenggung tersentak dan menatap Nimas dengan tatapan penuh tanya, karena ia tak menyangka pangeran itu masih hidup.
Tumenggung Jagra meminta Nimas bercerita lebih lanjut, dan Nimas pun menyampaikan bahwa Pangeran Dlarung difitnah oleh ibu tirinya, didukung pejabat korup, serta membutuhkan bantuan untuk mengungkap bukti. Tumenggung Jagra mengepalkan tinju, mengenang kebaikan almarhum raja. Kalau benar begitu, aku akan membantunya, tutur Tumenggung Jagra, menyadari bahwa banyak prajurit juga tak suka pada kepemimpinan tiran Ibu Suri, hanya belum punya keberanian terbuka. Nimas lega mendengar jawaban itu, tapi mereka harus berhati-hati. Selagi Nimas dan Tumenggung Jagra berdiskusi, Dlarung bersama beberapa orang setianya berusaha menahan para penjaga benteng di gerbang luar, menciptakan situasi kacau namun terkendali agar mereka tak memergoki Nimas. Paman Sapikul bersiaga di sisi barat untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, alarm benteng berbunyi, menandakan ada penyusup di dalam, dan Tumenggung Jagra menyuruh Nimas segera bersembunyi di balik tumpukan peralatan perang, sementara ia memberikan instruksi pada prajuritnya, jangan biarkan prajurit lain masuk tanpa izinku. Ternyata Tuan Inceng muncul di halaman dalam dengan sepasukan prajurit, mencurigai Nimas berada di sini karena keributan di pasar serupa pola pengalihan. Tumenggung Jagra menahan mereka dengan alasan menjaga keamanan kerajaan. Kami mendapat laporan bahwa buronan bernama Nimas Persunting mencoba masuk ke benteng, kata Tuan Inceng, menuduh Tumenggung Jagra bersekongkol, tapi sang Tumenggung membantah dengan tegas, mengancam akan melaporkan Tuan Inceng pada atasan yang lebih tinggi. Dlarung yang melihat situasi makin genting, memutuskan untuk membuka kedoknya, muncul di hadapan Tuan Inceng dengan jubah lusuh namun sorot mata tegas, berkata lantang, akulah Pangeran Dlarung, dan kau tak punya hak menangkap rakyatku tanpa dasar. Tuan Inceng terkejut, mencoba memerintahkan prajuritnya untuk meringkus Dlarung, namun Tumenggung Jagra langsung menghunus pedangnya, memerintahkan para prajurit benteng berpihak pada sang pangeran, sehingga Tuan Inceng jadi terpojok. Nimas keluar dari persembunyian, menunjukkan dokumen-dokumen bukti kecurangan ibu tiri Dlarung, sambil membeberkan siasat busuk yang menjerumuskan pangeran. Suasana menegangkan ketika Tuan Inceng dipaksa membela diri. Dengan keadaan berbalik, Tuan Inceng akhirnya kabur bersama sisa prajurit setianya, meninggalkan benteng, berencana melapor pada Ibu Suri, sementara Dlarung dan Tumenggung Jagra sepakat menyusun serangan balasan, demi mengakhiri penindasan di istana. Bersama Tumenggung Jagra dan para pendukungnya, Dlarung menyusun rencana untuk merebut kembali kekuasaan yang sah, mengumpulkan bukti dan saksi atas penyelewengan ibu tirinya, serta menyiapkan prajurit loyal yang siap menggulingkan rezim tiran. Nimas turut andil sebagai penghubung informasi. Nimas pun tak lepas dari bahaya, karena Nyai Irsaya, ibu tirinya yang licik, ikut bergabung dengan Ibu Suri dan Tuan Inceng, bertekad menangkap Nimas demi memulihkan kehormatan, keluarga dan menguasai sepenuhnya harta peninggalan ayah Nimas. Saat pasukan Dlarung dan Tumenggung Jagra bergerak menuju gerbang istana, mereka menghadapi pengawalan ketat prajurit elit, namun dukungan rakyat yang muak dengan kepemimpinan ibu tiri Dlarung mulai mengalir, mempermudah jalan. Tiba di alun-alun istana, Dlarung berdiri di atas tangga batu, memperlihatkan dokumen asli warisan mendiang raja, menyatakan bahwa dirinya adalah pewaris sah dan menantang para pejabat untuk membuktikan sebaliknya. Niatnya membuat publik menilai sendiri kebenaran. Nyai Irsaya muncul dengan wajah garang, menuduh Nimas telah menodai kehormatan keluarga, berteriak di depan halayak bahwa Nimas mencuri harta dan kabur dari tanggung jawab, namun Nimas membalas dengan membeberkan bukti skema pernikahan palsu yang dikendalikannya. Semua orang harus tahu, Nyai Irsaya memaksa aku menikah demi menguasai peninggalan ayahku, padahal kematiannya pun janggal. Pekik Nimas, memperlihatkan surat palsu yang disiapkan ibu tirinya. Orang-orang mulai berbisik mencemooh Nyai Irsaya. Ibu Suri, yang panik karena melihat dukungan rakyat berpihak pada Dlarung, memerintahkan pasukan elit untuk membubarkan kerumunan, namun Tumenggung Jagra melawannya dengan menunjukkan perintah resmi dari mendiang raja, yang mengangkatnya sebagai pengawal Pangeran Dlarung. Prajurit pun ragu mematuhi perintah Ibu Suri. Perkelahian tak terhindarkan di halaman istana, sementara Dlarung dan Nimas terus melangkah mendekati singgasana, menuntut penjelasan atas kematian ayah Dlarung dan skema kotor yang menghancurkan nama baik pangeran. Ibu Suri mulai terpojok. Di puncak keributan, Tuan Inceng berusaha menyerang Nimas dari belakang, tapi Paman Sapikul menangkis serangan itu dengan pedang, memaksa Tuan Inceng berlutut tak berdaya. Rakyat bersorak menyaksikan terkuaknya kejahatan para pengkhianat. Keadilan perlahan terwujud saat Ibu Suri dan Nyai Irsaya akhirnya ditangkap oleh prajurit benteng yang setia pada Dlarung, sedangkan Tuan Inceng dipenjara, menunggu hukuman atas semua perbuatan keji mereka. Dlarung naik takhta dengan dukungan para tumenggung dan prajurit setia, diiringi sorak gembira rakyat kerajaan getah-getih, yang akhirnya melihat sang pangeran meraih kembali haknya. Upacara penobatan digelar sederhana,
menandakan era baru yang lebih adil. Nimas, yang menjadi saksi langsung kebangkitan Dlarung, tak menyangka ia diundang secara khusus dalam upacara tersebut, berdiri di samping Paman Sapikul, merasakan kelegaan karena perjuangannya tak sia-sia. Begitu penobatan usai, Dlarung mendekati Nimas, mengucapkan terima kasih yang terdalam. Tanpamu, aku tak akan pernah bisa melewati semua ini, dan kerajaan Getah-Getih akan jatuh ke tangan penipu. Kata-katanya tulus, membuat hati Nimas bergetar. Nyai Irsaya dan Ibu Suri diasingkan ke sebuah wilayah terpencil, agar tak lagi mengganggu stabilitas pemerintahan, sementara Tuan Inceng dihadapkan pada pengadilan istana. Banyak rakyat menuntut hukuman berat, mengingat konspirasi jahat yang dia lakukan. Nimas berkesempatan menuntut keadilan atas harta peninggalan ayahnya yang dirampas, dan Dlarung memastikan agar penyelidikan dilakukan adil, memulihkan hak Nimas sekaligus menebus tahun-tahun penindasan yang ia alami. Nimas menitikan air mata syukur. Setelah semua selesai, Dlarung menawarkan Nimas untuk menjadi penasihat kerajaan, mengingat kecerdikan dan keteguhan gadis itu, namun Nimas menolak halus, beralasan bahwa ia ingin menjelajahi wilayah Nusantara, menolong orang-orang kecil dengan ramuan dan keahlian yang dimilikinya. Kau bebas memilih jalanmu, ujar Dlarung lembut, mengakui ia menyimpan rasa kasih pada Nimas, tetapi juga menghormati impian gadis itu. Nimas pun tersenyum, menyatakan tak akan melupakan budi baik sang pangeran. Meski begitu, Dlarung tetap berharap Nimas bersedia kembali suatu hari, jika kerinduannya akan kerajaan atau dirinya memanggil. Nimas mengangguk sembari mengusap liontin pemberian ayahnya, yang kini terasa semakin bermakna. Di depan gerbang istana, keduanya berpisah. Nimas pergi dengan langkah mantap, siap meniti jalan hidup barunya, meninggalkan kenangan pahit masa lalu, serta mewarisi kekuatan semangat yang ia dapatkan dari pertemuan dengan sang pangeran. Hari berganti, kerajaan Getah-Getih memasuki era keemasan di bawah kepemimpinan Dlarung yang adil, sementara Nimas menjalani kisahnya sendiri di penjuru Nusantara, namun kisah cinta dan pengorbanan mereka dikenang oleh rakyat sebagai contoh keberanian sejati.